Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu kepada guru-guru PAI dimanapun berada. Selamat bertemu dengan kami. Perkenalkan, nama saya Henry, Kasih PAI Menengah pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Pada pertemuan ini kami sengaja membuat sosialisasi ini dalam bentuk konten YouTube agar mudah dijangkau oleh guru-guru PAI yang ada di pelosok dan tidak bisa bertemu dalam pertemuan tatap muka. Sosialisasi ini berdasarkan kepada keputusan Dirjen Pendis nomor 631 tahun 2021. Baik rekan-rekan semua, jangan lupa ya like and share dan ditekan subscribe warna merahnya. Baik, kita mulai ikuti kegiatan ini. Regulasi yang ada, dasar hukum. Pertama ada Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020, di mana dalam peraturan ini disebutkan bahwa penyelenggaraan ujian PAI itu merupakan kewenangan dari satuan pendidikan. Secara jelas kita mendapatkan penjelasan dalam PMA ini mulai dari bagaimana pengelolaan PAI, bagaimana kurikulum yang digunakan, bagaimana pemberlakuan kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan sebagainya. Kemudian dasar yang kedua adalah Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Dalam regulasi ini nanti akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan ujian itu. Kemudian bentuk-bentuk apa saja ujian yang dilaksanakan oleh sekolah itu. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Penyelenggaraan ujian sekolah, yang disebut dengan ujian sekolah itu adalah merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan. Jadi SKL itu salah satu untuk menguji ketercapaian SKL itu adalah melalui ujian sekolah. Materi ujian tidak hanya mengacu kepada satu kurikulum. Jadi materi ujian ini bersifat pilihan. Jadi ada 4 pilihan begitu. Yang pertama Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu berisi KI, KD dan silabus murni begitu. Jadi guru PAI bisa memilih untuk mengacu pada Permendikbud 37. Kemudian ada keputusan Kepala Badan Litbang dan Perbukuan nomor 18 tahun 2020. Ini tentang KI dan KD pada 13, baik itu PAUD, Dikdas, Dikmen, untuk kondisi khusus. Artinya kurikulum yang disederhanakan. Esensinya pada keputusan Balitbang ini, itu sama dengan Kepdirjen Pendis Kemenak 3451. Ini hanya mengatur tentang PAI. Bila pada keputusan Balitbang dan Perbukuan ini mengatur untuk semua mata pelajaran, maka Kepdirjen Pendis Kemenak 3451 2020 itu mengatur tentang pembelajaran PAI pada masa kebiasaan baru. Nah, di Kepdirjen Pendis ini kita akan melihat bahwa ada penyederhanaan dan perampingan KI dan KD. Ada penyederhanaan. Nah, maka sekolah, guru PAI pada sekolah bisa memilih menggunakan acuan materinya kepada Kepdirjen Pendis 3451 tahun 2020. Atau bisa juga mengacu kepada kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud 37 2018 itu, tetapi telah dikembangkan oleh satuan pendidikan. Jadi ada 4. Nah, ini merupakan pilihan, boleh memilih begitu. Nah, kemudian selanjutnya bentuk ujian itu berupa portofolio. Itu merangkup kepada evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, prestasi yang diperoleh sebelumnya, baik itu penghargaan, hasil lomba, dan sebagainya. Itu merupakan dihimpun dalam sebuah dokumen portofolio. Nah, kemudian juga bisa dalam bentuk penugasan. Nah, atau bisa dilakukan dengan tes secara luring atau daring. Gitu. Nah, tes ini berupa tes tertulis atau ujian praktek. Itu boleh dilakukan oleh guru PAI. Nah, bila
luring dan daring itu dilakukan oleh guru PAI, itu tidak menutup kemungkinan untuk bentuk yang keempat. Bentuk kegiatan penilaian lain dengan catatan satuan pendidikan boleh melakukan penilaian sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Jadi ada kebebasan di dalam melakukan bentuk ujian. Nah, kemudian selanjutnya, pelaksanaan ujian sekolah itu mencakup tetap pada 3 ranah. Ada ranah sikap melalui penilaian akhlak mulia, ada ranah pengetahuan melalui ujian tulis dan atau penugasan, dan ada ranah keterampilan melalui ujian praktek dan atau portofolio. Nah, ketiga-tiganya ini mesti ada mencakup dalam pelaksanaan ujian sekolah. Ranah sikap bisa dilakukan dalam penilaian harian berdasarkan penilaian dilakukan oleh guru, sikap anak dalam keseharian, sikap ketika melakukan pembelajaran daring, sikap ketika melakukan pembelajaran tatap muka, begitu. Nah, ranah pengetahuan melalui ujian tulis dan atau penugasan. Nah, kemudian kriteria penyusunan kisi-kisi soal. Nah, soal itu mesti lahir dari kisi-kisi. Jadi kalau kita runut formatnya, ada KI, ada KD, ada indikator, dan indikator nanti ada kisi-kisi, lalu nanti ada soal. Nah, kalau kita memilih Kep Dirjen Pendis 3451, kita boleh melakukan pemilihan kisi-kisi itu berdasarkan kepada materi esensi. Misalkan kepada materi esensi. Jadi kalau kita runut kepada runut pekerjaannya, ada KI, ada KD esensi, ada KI esensi, ada KD esensi, ada indikator esensi, lalu lahirlah soal. Nah, kriteria penyusunan soal kisi-kisi dan soal itu pertama berdasarkan standar kelulusan. Mesti acuan di atasnya ada SKL, ada standar isi. Kemudian merupakan pedoman untuk merakit soal. Jadi kisi-kisi merupakan pedoman untuk merakit soal. Kemudian yang ketiga, berisi kompetensi yang belum dijabarkan ke dalam indikator soal. Nah, itu dia kisi-kisi. Berisi KD pada K13 atau K13 yang disederhanakan. Ini kriterianya. Nah, kemudian ikan semua, bentuk ujian luring atau daring itu, ujian tulis bisa dilakukan berbasis kertas, PBT, bisa berbasis komputer. Kemudian ada ujian praktek. Nah, jadi tergantung dengan kondisi sekolah masing-masing. Bila di daerahnya masih dalam situasi pandemi, maka bisa dilaksanakan berbasis komputer dengan sistem daring. Nah, perlu kita pahami adalah bahwa daring adalah menggunakan aplikasi online di mana guru dan murid berada dalam satu waktu dan aplikasi yang sama sehingga bisa melakukan tanya jawab. Seperti Google Classroom. Nah, luring adalah guru dan murid berada satu arah, aplikasi satu arah. Dengan menggunakan WA, WhatsApp, Instagram, email, dan segala macamnya. Ini bentuk ujian luring dan daring. Nah, kemudian berikutnya, ujian tulis ada 2 bentuk. Jadi kalau nanti kita memilih ujian tulis, ada pilihan ganda, ada uraian. Pilihan ganda itu materi soalnya sesuai indikator. Pilihan jawaban harus homogen. Hanya memiliki 1 jawaban yang benar. Tidak ada 2 jawaban yang benar. Hindari soal yang menimbulkan khilafiyah, unsur sara, pornografi, provokasi, dan bermuatan politik. Itu mesti acuan dalam membuat soal pilihan ganda. Kemudian ada konstruksi soal. Itu dirumuskan secara jelas, pokok soal dan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal jangan memberi arah ke jawaban yang benar. Soal tidak mengandung negatif ganda, rumusan pilihan jawabannya relatif sama panjang, pilihan jawaban bukan pernyataan semua jawaban salah atau semua jawaban benar. Nah, jawaban yang mengandung angka diurutkan dari yang kecil,
kemudian lanjut ke yang besar, jawaban tidak bergantung pada soal sebelumnya. Nah, jadi soal dijawab di nomor 3, dia tidak bergantung kepada soal di nomor 1. Gitu. Nah, kemudian bahasa yang digunakan bukan bahasa daerah, tapi bahasa Indonesia baku, dan jawaban tidak mengulang atau kata atau frase yang bukan satu kesatuan atau komunikatif. Nah, sedangkan untuk soal dalam bentuk uraian, materi soalnya sesuai indikator dan kisi-kisi. Hindari khilafiyah, unsur sara, pornografi, provokasi, dan bermuatan politik. Batasan jawaban yang akan diukur harus jelas. Kemudian konstruksi soal menggunakan kata tanya atau perintah. Misal mengapa, bagaimana, uraikan, dan sebagainya. Nah, lalu bahasa yang digunakan sama dengan bahasa yang digunakan pada pilihan ganda, bukan bahasa daerah. Nah, kemudian ada ujian praktek. Soal tetap sama sesuai dengan indikator. Sama dengan pilihan ganda dan uraya. Disesuaikan sikon pada satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan situasi kondisi adalah kesediaan alat, sarana, dan prasarana yang digunakan. Itu sangat sesuai dengan situasi di satuan pendidikan. Tetapi yang ujian praktek mesti dilaksanakan dan itu harus sesuai dengan indikator dan kisi-kisi. Nah, kemudian selanjutnya, jumlah soal, bentuk soal, dan alokasi waktu itu diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan sesuai dengan pilihan kurikulum yang digunakan yang 4 tadi itu. Nah, selanjutnya rumusan soal pada KD tertentu dikaitkan secara kontekstual dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, itu tetap ada kaitannya. Nah, kemudian untuk sebagai penunjang kesempurnaan dan kesuksesan dalam penulisan soal PAI, disarankan menggunakan aplikasi Al-Quran Word yang diterbitkan oleh Lembaga Pentasihan Mushaf Al-Quran pada Badan Likbang dan Diklat Kementerian Agama. Sebagai sumber penulisan Al-Quran dan terjemahnya bisa diunduh pada laman yang telah ditulis di dalam PowerPoint. Begitu juga pedoman transliterasi Arab Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, penulisannya menggunakan font Times New Arabic. Nah, sedangkan font LPMQ Isep Misbah untuk penulisan huruf Arab atau kata Arab bisa diunduh pada laman Lajnah Kemenak.go.id yang tertulis di set PowerPoint ini. Nah, kemudian untuk teknik penilaian itu diserahkan ujian sekolah itu, baik itu melalui penilaian jarak jauh, tatap muka, atau blended, kombinasi antara penilaian jarak jauh dan tatap muka, itu semuanya diserahkan kepada satuan pendidikan. Nah, rekan-rekan guru PAI dimanapun berada, nanti kita akan melihat bagaimana sebaran level kognitif pada soal yang ada di tingkat SD, SMA, SMP, SMA, dan SMK. Mari kita lihat sebarannya pada uraian berikut ini. Bagaimana pemetaan level kognitif berdasarkan kelas dan aspek pada kisi-kisi ujian sekolah PAI SMA dan SMK. Nah, mari kita lihat. Penyebaran materi atau soal ya. Kelas 9 persentasenya itu ada 24,4% dengan jumlah soal 11. Jadi soal yang 45 itu sumber soalnya dari kelas 10 ada 24% sekian atau jumlah soal 11. Kelas 11 ada 13 soal, kelas 12 ada 21 soal, jumlahnya 45 soal. Dari yang 45 soal ini, pilihan ganda 10, uraian 1, pilihan ganda 12, uraian 1, kelas 12 pilihan ganda ada 18, uraiannya 3. Akumulasi semuanya untuk soal yang 45, 40 pilihan ganda, uraian 5. Nah, kemudian penyebaran materi soal. Aspek Al-Quran, jumlah soal dari kelas 10 ada 2, kelas 11 ada 2, kelas 12 ada 5.
jumlahnya 9. Untuk aspek Al-Quran, persentase soalnya 20% dari kesemua soal. Begitu seterusnya, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. 20%, ada 20%, akidah 17,8%, akhlak 20%, fikih 22,2%, sejarah peradaban Islam 20%, jumlah semuanya adalah 100%. Nah, sekarang pemetaan level kognitif soal. Untuk aspek Al-Quran, kelas 10 ada 2 soal. Yang 2 itu, 1 berada di level 1, 1 soal berada di level 2. Level 3 tidak ada dari unsur Al-Quran. Sementara akidah akhlak ada di kelas 10 2, level 1 1, level 1, level 2 1, ada 2. Sedangkan untuk akhlak, aspek akhlak di kelas 10 ada 3 soal. Yang 3 itu level 1 1, level 2 2, level 3 tidak ada. Yang ada level 3 itu ada di aspek fikih. Aspek fikih ada 2 soal, 1 berada di level 1, 1 lagi berada di level 3. Jadi kalau kita jumlahkan akumulasinya, dari 5 aspek ini, jumlah soalnya ada 11. Level kognitif soal, ya. Level kognitif. Nah, soal. Ada soalnya, jumlahnya 11. Nah, sekarang kita lihat pemetaan level kognitif soal materi atau soal. Al-Quran kelas 11 ada 2. Yang 2 itu level 2 1, level 3 1. Jumlahnya 2. Tadi ada kelas 10, sekarang kelas 11. Jadi ada 13. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kelas berikutnya, kelas 12. Kelas 12 Al-Quran 5, akidah 3, 4, akhlak 4, fikih 5, sejarah peradaban Islam 4. Jumlahnya 21. Nah, dari yang 21 ini, itu ada di kelas 12, pemetaan level kognitif. Jadi kita bisa melihat tadi ada kelas 10, ada kelas 11, ada, dan ini kelas 12. Jadi kalau kita rekap pemetaan level kognitif soal atau materi atau soal lembar kerja 1 yang sebelumnya itu, Al-Quran, aspek Al-Quran level 1 ada 3. Yang 3 ini di kelas 10 ada 1, di kelas 12 ada 2. Begitu juga seterusnya akidah. Di level 1, soalnya ada 3 buah. Di yang 3 ini, di kelas 10 ada 1, di kelas 11 ada 2, di kelas 13 tidak ada level 1. Nah, jumlahnya 3. Nah, begitu seterusnya ke bawah. Jadi jumlah soal level 1 ada 16. Di kelas yang 16 ini, di kelas 10 ada 5, di kelas 11 ada 4, di kelas 12 ada 7. Jumlahnya ada 16. Ini untuk kelas 10, 11, 12 untuk soal level 1. Nah, sekarang kita lihat level 2. Level 2 itu sebaran-sebaran soalnya ada di kelas 10 5 soal, di kelas 11 ada 4 soal, di kelas 12 ada 7 soal. Jadi soal dengan level 2 jumlahnya ada 16 soal. Sekarang kita lihat di level 3. Jumlah soal dengan kualitas soal berada di level 3 ada 13 soal. Yang 13 soal ini tersebar di kelas 10 1 soal, kelas 11 5 soal, kelas 12 ada 7 soal.
Berarti soal dengan level 3 jumlahnya 13 soal. Nah, begitu. Berikut kita akan melihat bagaimana kisi-kisi umum ya. Kisi-kisi umum. Untuk level 1, ini ada lingkup materi. Ibu bisa mempelajari ini dalam Capde Japanese 631 2020. Lingkup materi ini ada di level 1 dengan kata kerja operasional ini. Nah, kalau kita lihat lingkup materi ada level 2, ini lingkup materinya. Di level 3 ini lingkup materinya. Jadi kita sangat terbantu sekali apa yang dilakukan oleh Direktorat PAI sehingga memudahkan guru-guru PAI untuk melakukan pemetaan soal berdasarkan level. Nah, sekarang kita lihat kisi-kisi dan pedoman ujian praktek ya untuk mapel PAI pada SMA dan SMK. Kisi-kisi penulisan soal SMA dan SMK. Ada KD 1 untuk kelas 10. Ada konten materinya. Level kognitifnya berada di level 1. Nah, nomor soalnya 1. Jadi nomor soalnya tidak mengikat. Ini panduan agar memudahkan guru-guru PAI dalam melakukan penomoran soal. KD 2 itu berada di level 2. KD 3 berada di level 3 untuk soal nomor 3. Ini hanya sebagai contoh kisi-kisi penulisan soal. Kita dapat melihat pada format berikut gitu ya. Ini sangat membantu guru dalam melakukan pembuatan pemetaan KD sampai menjadi indikator soal. Tinggal lagi guru-guru membuat indikator soal pada level pengetahuan, penerapan, dan penelaraan pada bangko-bangko yang kosong. Kita dapat melihat berikutnya sampai nomor 16, kemudian sampai nomor 23, kemudian ini ada kita lihat pada Juknis. Nah, kemudian kartu soal. Kartu soal ini ditulis oleh para penulis soal yang telah dilatih oleh Direktorat PAI. Ini kelas 11 semester 2. Nomor soalnya 4, level kognitifnya penerapan ya, ada di level 2 ya. Ini kunci jawabannya D. Nah, jadi setiap soal yang dibuat mesti memiliki kartu soal. Itulah barangkali Bapak Ibu guru PAI, semoga itu menjadi acuan bagi kita dalam melakukan penulisan soal. Bagi Bapak Ibu yang telah melakukan pembuatan soal, kita berharap rentang persentase levelnya tidak jauh berada dari apa yang ditulis, yang disebutkan di dalam slide materi poin tadi. Baik, pada akhirnya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ujian sekolah pada mapel PAI tahun pelajaran 20 dan 21 ini kualitas soalnya baik. Demikian Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.